Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang jumpa lagi di channel materi matematika sekolah dasar bersama Bu Erna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan. Dari perbandingan ini yang akan kita pelajari adalah arti dari perbandingan tersebut dan juga penulisan perbandingannya. Sebelum ke materi, jangan lupa subscribe. Perbandingan adalah proses membandingkan sebuah nilai dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana atau paling kecil. Berarti kita jika membandingkan sebuah nilai, apapun itu nilainya, harus nilainya sejenis. Entah itu sesama buah-buahan, antara binatang, atau umur, atau apapun, yang penting dia nilainya sejenis. Bisa dua hal atau lebih, dan nanti penulisannya adalah sama seperti dalam bentuk pecahan. Bisa dituliskan dalam bentuk tanda pecahan, yang berarti penulisannya harus dalam bentuk yang paling sederhana atau ke dalam bentuk yang sudah tidak bisa diperkecil kembali. Kita langsung lihat pembahasannya dalam contoh soal. Dalam contoh soal, tampilan layar di sini kita lihat ada kumpulan berbagai macam jenis buah-buahan. Ada anggur, apel, stroberi, dan semangka. Nah, dari kumpulan buah-buahan ini, kita akan tentukan nilai perbandingannya. Misalnya, ditanyakan, tentukan perbandingan dari nomor 1, anggur dan apel. Kalau kita diminta menuliskan perbandingan antara anggur dengan apel, maka kita hanya tinggal tuliskan jumlah bilangan dari pernyataan yang dipertanyakan. Karena di sini dimintanya anggur dengan apel, berarti anggur kita tentukan anggurnya ada berapa? Anggurnya ada 10, maka kita tulis adalah 10 berbanding apel. Apelnya ada berapa? Ada 6, maka ditulisnya adalah 10 berbanding 6. Tanda bagi ini kita bacanya dengan berbanding, 10 berbanding 6. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa dalam perbandingan itu harus ditulis dalam angka yang paling kecil, berarti kedua bilangan ini kita perkecil. Apakah ada angka yang bisa membagi 10 dengan 6? Nah, untuk memperkecilnya itu dengan faktor persekutuan terbesar. Artinya angka-angka yang bisa membagi kedua bilangan ini yang nilainya paling besar. Ternyata 10 dengan 6 itu bisa sama-sama dibagi dengan 2. Dibagi 2 berarti kita perkecil, 10-nya dibagi 2 menjadi 5, sedangkan 6-nya dibagi 2 menjadi 3. Berarti inilah nilai perbandingan yang paling sederhana, atau bisa juga dituliskannya dengan bentuk pecahan. 5 banding 3 bisa juga ditulis dengan 5/3. Inilah penulisan dalam perbandingan. Lanjut, kita coba contoh yang kedua. Tentukan perbandingan dari stroberi dan anggur. Nah, tinggal kita hitung stroberi. Stroberi ada berapa? Kita lihat stroberinya ada 8. Berarti 8 berbanding dengan anggur. Anggurnya ada 10. Berarti 8 berbanding 10. Tinggal kita perkecil, kita sederhanakan 8 dengan 10. Angka yang bisa membagi 8 dengan 10, faktor persekutuan terbesarnya. Ternyata 8 dengan 10 itu bisa sama-sama dibagi 2. 8-nya dibagi 2 menjadi 4, 10-nya dibagi 2 menjadi 5. Maka perbandingannya yang paling sederhana adalah 4 berbanding 5, atau bisa ditulis dengan 4/5. Contoh yang terakhir, kita coba tentukan perbandingan dari semangka ditambah anggur dan stroberi. Semangka ditambah anggur ini dijadikan satu kesatuan. Semangka dengan anggur. Semangkanya ada berapa? Semangkanya ada 10. Ditambah dengan anggur. Anggurnya ada 10. Berbanding dengan stroberi. Stroberinya ada berapa? Stroberinya ada 8. Nah, berarti kita jumlahkan dulu nih yang digabungkan. 10 dengan 10 berarti sama juga dengan 20 berbanding dengan 8. Ini adalah bentuk perbandingannya. Nah, tinggal kita perkecil. 20 dengan 8. Kita cari angka pembagi yang bisa membagi 20 dengan 8 atau FPB-nya.
20 dengan 8 bisa dibagi 2, bisa juga sama-sama dibagi 4. Karena kita pakai Evclid, kita pilih yang nilainya terbesar. Berarti sama-sama kita bagi dengan 4 saja. 20-nya dibagi 4 menjadi 5, sedangkan 8-nya dibagi 4 menjadi 2. Berarti bentuk perbandingannya adalah 5:2 atau 5/2. Ini yang disebut dengan perbandingan. Kita coba lihat kembali contoh soalnya yang dalam bentuk soal cerita. Ada cerita, jumlah siswa Emi Al-Huria sebanyak 320 siswa. Jika banyak siswa laki-lakinya ada 140, berapakah perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di MI Al-Huria? Dalam cerita ini, kita diminta menentukan nilai perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Namun masalahnya dalam cerita ini belum diketahui berapa banyak siswa perempuan. Hanya diketahui jumlah seluruh siswanya adalah 320 siswa dan siswa laki-lakinya 140 siswa. Berarti untuk menjawab pertanyaan ini, menentukan nilai perbandingannya, yang perlu kita lakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita cari tahu dulu berapa jumlah siswa perempuannya. Caranya adalah kita hanya tinggal mengurangi saja jumlah seluruh siswanya, yaitu yang berapa? 320. Kita kurangi saja dengan jumlah siswa yang sudah diketahui, yaitu laki-lakinya sebanyak 140. Berarti 320 dikurangi dengan 140, berarti sisanya adalah 180. Inilah jumlah siswa perempuannya. Nah, ketika kita sudah mengetahui banyak siswa perempuannya, baru kita bisa menjawab berapa perbandingan siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Tinggal kita masukkan nilainya. Jumlah laki-lakinya adalah 140, sedangkan perempuannya adalah 180. Berarti perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di MI Al-Huria adalah 140 berbanding 180. Tinggal kita perkecil, kita sederhanakan dengan membagi dengan bilangan yang sama. 140 dengan 180 bisa dibagi dengan angka berapa saja? Bisa dibagi 2, bisa dibagi 5, bisa dibagi 10, bisa juga dibagi 20. Nah, untuk menentukannya kita ambil yang terbesarnya, faktor terbesarnya itu angka pembagi yang paling besar. Berarti kita bagi dengan 20. 140 dibagi 20 adalah 7, sedangkan 180 dibagi 2 adalah 9. Maka perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di MI Al-Huria adalah 7 berbanding 9 atau 7/9. Jadi sama saja proses penentuan perbandingannya walaupun dalam bentuk soal cerita. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Erna. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.